Nah, sekarang kita mulai pembelajaran tema 2, subtema berapa ya? 2. Tema 2, subtema 2. Sekarang semuanya di mute dulu. Ya, di mute dulu ya. Supaya semua dengar suaranya Pak Oki. Sudah siap? Sekarang kalau perlu catatan, nanti siapkan catatannya. Siapa tahu ada yang perlu, yang penting bisa dicatat. Sama menyiapkan buku tematiknya. Ya, sudah disiapkan semua ya bukunya ya. Sekarang kita mulai pembelajarannya. Pembelajaran tema 2, subtema 2. Tema 2, subtema 2 itu tentang apa ya, anak-anak? Ya, tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tema 2, subtema 2. Nah, sekarang PPKN. PPKN itu kita telah mempelajari tentang keberagaman sifat. Nah, keberagaman sifat. Keberagaman sifat itu termasuk keberagaman karakteristik individu. Nah, karena sifat setiap orang itu bisa berbeda-beda. Itu ya, makanya disebut dengan keberagaman karakteristik individu. Lalu beberapa contoh keberagaman sifat. Nah, kemarin sudah dipelajari beberapa contoh keberagaman sifat. Contoh-contoh keberagaman sifat ya, masih ingat ya? Ada periang. Nah, di sini periang. Periang itu artinya selalu bergembira. Ini anak yang selalu bergembira itu berarti memiliki sifat periang. Lalu ada sifat pemaaf. Nah, ini artinya mudah memaafkan. Nih, berarti anak tersebut memiliki sifat pemaaf. Contoh sifat lainnya lagi. Dermawan. Nah, ini artinya dermawan. Dermawan itu artinya suka bersedekah dan beramal. Di sini siapa yang sering bersedekah atau beramal? Tentu semua sering ya. Entah itu memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan, kepada orang yang kekurangan, misalnya memberikan sumbangan, itu juga termasuk bersedekah dan beramal. Lalu sifat lainnya lagi, ada disiplin. Nah, disiplin. Disiplin itu artinya taat kepada aturan atau sebagainya. Nah, ini di sekolah itu ada bermacam-macam aturan. Tuh kalian harus menaati aturan. Kalau sudah menaati aturan berarti kalian anak yang disiplin. Itu ya. Misalnya di rumah juga, di rumah pasti orang tua kalian memberikan aturan-aturan yang harus ditaati. Misalnya kalau pagi itu bangun jam 5, misalnya seperti itu. Kalian selalu bangun jam 5, berarti kalian memiliki sifat yang disiplin. Lalu sifat lainnya lagi. Rendah hati. Nah, ini rendah hati.
Rendah hati itu artinya tidak sombong atau tidak angkuh. Jika ada anak yang memiliki sifat yang tidak sombong, berarti dia sifatnya rendah hati. Lalu ada teliti. Nah, teliti itu artinya cermat, seksama, hati-hati. Nah, itu artinya ya, teliti. Anak yang selalu berhati-hati dalam mengerjakan tugas misalnya, itu berarti memiliki sifat teliti. Itu ya, berarti cermat, seksama, hati-hati. Agar tidak terjadi banyak kesalahan. Itu meminimalisir kesalahan. Itu berarti anaknya teliti. Itu ya, contoh keberagaman sifat. Oh, ada lagi bijaksana. Nah, ini bijaksana. Bijaksana itu artinya pandai atau hati-hati. Pandai dalam mengambil keputusan. Hati-hati dalam mengambil keputusan. Itu ya, berarti sifatnya itu adalah bijaksana. Pandai dalam berteman, misalnya itu. Jadi anak tersebut memiliki sifat yang bijaksana. Itu ya beberapa contoh keberagaman sifat. Nah, masih ada banyak lagi sifat-sifat lainnya. Tugas kemarin juga sudah ya. Kalian menuliskan sifat-sifat anggota keluarga kalian dari ayah, ibu, terus kakak kalau yang punya kakak, sama adik yang punya adik, itu ditulis sifat-sifatnya. Lalu diberi alasannya kenapa ayah memiliki sifat bijaksana, misalnya diberi alasannya. Kenapa adikmu memiliki sifat yang rendah hati, misalnya seperti itu ya, diberi alasannya. Lalu ini sifat sabar lagi, ada sifat sabar, artinya tenang, itu ya, tenang, sabar. Nah ini ya, sikap kita dengan orang yang memiliki sifat berbeda di antaranya. Nih, tentunya kan sifat-sifat kita dengan orang lain itu tidak pasti sama. Nah, apa yang kita lakukan dengan orang yang memiliki sifat berbeda? Nih, misalnya menghargai orang lain yang memiliki sifat berbeda. Itu harus dihargai. Jangan malah dimusuhi. Ya, harus saling menghargai. Selain itu juga menghormati orang lain yang memiliki sifat berbeda. Saling menghargai dan menghormati. Lalu juga saling menyayangi. Jangan nanti kalau misalnya ada teman kalian memiliki sifat berbeda, atau adik kalian berbeda sifat dengan kalian, jangan malah dimusuhi. Jangan malah diajak bertengkar terus. Harus saling menyayangi. Itu ya anak-anak ya. Kalau sudah seperti ini, berarti nanti akan terjadi kerukunan. Kerukunan antar anggota keluarga. Misalnya kalau di keluarganya, di rumah, itu akan terjadi kerukunan antar anggota keluarga. Itu ya, untuk materi PPKN. Sekarang yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu pada tema 2, subtema 2 ini, kita masih mempelajari tentang dongeng. Masih ingat apa artinya dongeng? Nah, tentu harus ingat ya, harus paham apa itu dongeng. Dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, berarti karangan berdasarkan imajinasi. Itu ya, tidak benar-benar terjadi. Lalu salah satu jenis dongeng itu adalah fabel. Ingat apa yang dimaksud dengan fabel? Nih, fabel adalah cerita yang menggambarkan perilaku manusia yang pelakunya diperankan oleh hewan. Itu ya yang dimaksud dengan fabel. Cerita itu menggambarkan perilaku seperti manusia. Nah, misalnya bisa berbicara, memiliki sifat-sifat tertentu.
Seperti sifat-sifat yang keberagaman sifat yang sudah kita pelajari tadi. Itu ya, perilakunya seperti manusia. Tapi pemerannya adalah hewan. Tuh, sudah mempelajari dongeng kemarin yang jenis fabel ya. Judulnya apa itu? Kupu-kupu itu ya. Kupu-kupu yang baik dan semut itu. Semut yang sombong dan kupu-kupu yang baik itu sudah ya, contoh fabel juga itu. Dalam dongeng terdapat pesan atau amanat. Ini pesan yang disampaikan tentu berupa pesan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pesan yang berupa kebaikan itu adalah misalnya saling menghargai dan menghormati perbedaan. Itu contoh pesannya. Lalu misalnya ada kita harus saling memaafkan. Seperti itu. Contoh pesan dalam dongeng. Lalu kita juga harus menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain. Itu ya. Lalu dalam dongeng juga terdapat tokoh. Tokoh ini maksudnya yang memerankan dalam dongeng. Pemerannya, misalnya seperti dongeng kemarin, semut yang sombong dan kupu-kupu yang baik hati. Nah, itu tokohnya itu adalah semut dan kupu-kupu. Itu tokohnya. Ya, contoh dongeng, contoh pesan dalam dongeng, dan juga tokoh dalam dongeng. Tuh, nanti kalian juga sudah ada tugas kemarin. Kalian mencari contoh dongeng, satu contoh dongeng. Nanti kalian tuliskan isi dalam dongeng. Ingat, menuliskan isi itu bukan menyalin kembali, tapi menuliskan dongeng tersebut menceritakan tentang apa. Tuh, tidak perlu ditulis lagi dongengnya. Lalu pesan-pesan apa yang ada dalam dongeng yang kalian baca itu. Lalu tokoh-tokohnya juga dituliskan. Tokoh dalam dongeng itu siapa saja nanti yang berperan. Ya. Itu tugas untuk bahasa Indonesianya. Lalu sekarang matematika. Nah, pembelajaran matematika pada tematik kali ini mempelajari tentang apa? Masih ingat? Ya, kita mempelajari tentang sifat pertukaran pada perkalian. Perkalian. Pada tema 2 subtema 1 itu sifat pertukaran pada penjumlahan. Kalau tema 2 subtema 2 itu mempelajari tentang sifat pertukaran pada perkalian. Kalian semua harus sudah hafal ya perkalian ya. Kelas 3 harus sudah lancar perkalian. Kalau sudah lancar, nanti pasti akan mudah mengerjakan soal-soal terkait perkalian. Nih, pada perkalian berlaku sifat pertukaran atau yang disebut dengan sifat komutatif. Sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran. Nih, yang pada perkalian. Misalnya 4 kali 5. 4 kali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Ini ya, sama dengan 20. Jika dibalik, tempatnya dibalik, ditukar tempatnya, yang tadinya 5 di belakang, sekarang 5-nya di depan, apakah hasilnya akan sama? Coba kita lihat. 5 dikali 4. Berarti ini 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Sama dengan 20 juga. Berarti hasilnya sama. Walaupun dibalik pada perkalian ini, balik tempatnya, hasilnya sama. Jadi 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20.
Itu ya, pada sifat pertukaran perkalian. Tadi Pak Oki sudah kirimkan tugas, nanti kalian bisa tanya orang tua kalian ya. Apa tugasnya untuk hari ini? Itu berkaitan dengan sifat pertukaran atau komutatif perkalian ini. Nanti itu ada bagian A dan bagian B. Nanti bagian A itu kalian tulis juga soalnya ya. Nanti melengkapi titik-titik itu. Nanti kalian tulis lagi soalnya, dilengkapi dengan bilangan yang tepat. Kalau bagian B itu adalah penyelesaian masalah atau soal cerita. Soal cerita itu kalian tidak perlu tulis soalnya lagi. Jadi kalian langsung kerjakan dengan jawab jadi. Ingat itu jawab jadi. Kalau jawab itu caranya. Unstable. Sebentar ya anak-anak. Koneksi internetnya kurang bagus. Rusak internetnya. Udah bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Tuh ya, kalau soal soal cerita itu harus jawab jadi. Jawab itu caranya dengan cara sifat pertukaran pastinya ya. Misalnya jawab 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20 ya. Jadi misalnya banyak telur yang dimiliki ibu adalah 20 butir. Seperti itu contohnya. Tapi di sana sudah Pak Oki kasih contoh ya, cara pengerjaannya. Jadi kalian bisa kerjakan sesuai dengan contoh tersebut. Lalu berikutnya, nah ini sifat pertukaran pada perkalian bilangan dapat ditulis sebagai berikut. Rumusnya A kali B sama dengan B kali A. Tuh ya, kalau pada penjumlahan itu A tambah B sama dengan B tambah A. Kalau perkalian A kali B sama dengan B kali A. Tuh, diingat ya. Lalu pada SBDP. Nah, ini SBDP pada tematik tema 2, subtema 2 ini. Pada SBDP kita sudah mempelajari tentang gerak tari berdasarkan waktu. Gerak tari berdasarkan waktu. Ya, apa saja gerak tari berdasarkan waktu tersebut? Gerak tari berdasarkan waktu diantaranya gerak tari dengan waktu lambat, gerak tari dengan waktu sedang, dan gerak tari dengan waktu cepat. Itu ya. Gerak tari berdasarkan waktu. Ada gerak tari dengan waktu lambat, ada dengan waktu sedang, dan juga dengan waktu cepat. Nah, bagaimana ya dengan waktu lambat itu bagaimana, dengan waktu sedang itu bagaimana, dan waktu lambat itu cepat itu bagaimana? Ini contohnya. Misalnya gerak tari menirukan gerak ayam mengepakkan sayap. Nah, ini gerak ayam mengepakkan sayap dengan waktu lambat. Nah, kalau dengan waktu lambat itu dilakukan dalam 4 hitungan ya. 4 hitungan. Nah, ini. Misalnya saat turun itu 1 sampai 2 hitungan. Saat naik itu 3 sampai 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Dalam 4 hitungan. Kalau dalam waktu sedang. Oh ini lambat dulu ya. Lambat itu 4 hitungan. Nah, kalau dalam waktu sedang, nih dalam waktu sedang itu memerlukan waktu selama 2 hitungan. Saat turun hitung 1, saat naik 2. Jadinya 2 hitungan itu dalam waktu sedang.
Kalau dalam waktu cepat, Edgarda, jangan coret-coret dulu ya, Edgarda. Dihapus dulu itu, dihapus dulu. Lalu dengan waktu cepat. Oh ini 3 harusnya, nomor 3 ini, bukan nomor 2. Nomor 3. Dalam waktu cepat itu hanya 1 hitungan, jadinya cepat. 1, seperti itu. 1. Kelihatan, tangannya Pak Oki kelihatan. Nggak kelihatan ya. 1, seperti itu, cepat. Kalau lambat tadi 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Kalau sedang tadi 2 hitungan. 1, 2. Kalau cepat 1. Seperti itu ya. Bisa ya membedakan ya. Bisa membedakan gerak tari berdasarkan waktu. Itu untuk SBDP. Sekarang untuk PJOK. Nah, ini PJOK-nya itu mempelajari tentang apa ya? Ya, mempelajari tentang kombinasi gerak. Nah, kombinasi gerak. Kombinasi gerak apa saja? Pada PJOK mempelajari tentang kombinasi gerak meliuk dan mengayun. Kombinasi gerak meliuk dan mengayun dilakukan tanpa berpindah tempat. Ya, tanpa berpindah tempat. Gerakan tanpa berpindah tempat itu disebut non-lokomotor. Ingat, non-lokomotor. Kalau yang dilakukan dengan berpindah tempat itu namanya lokomotor, gerak lokomotor. Kalau tanpa berpindah tempat itu gerak non-lokomotor. Nah, ini contohnya tanpa berpindah tempat itu meliuk dan mengayun. Ini beberapa contoh gerak meliuk dan mengayun ini. Bisakah kalian melakukan kombinasi gerak meliuk dan mengayun tersebut? Bisa ya, pasti bisa ya semua ya. Ini caranya. Nah, sikap awal itu dilakukan dengan berdiri tegak. Kaki dibuka selebar bahu. Ya, awalnya, sikap awalnya berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu. Lalu, langkah yang kedua, itu posisi tangan di samping badan. Nah, tangannya itu ada di samping badan. Lalu, pandangan lurus ke depan, pandangannya lurus ke depan. Jangan malah toleh kiri, toleh kanan. Tapi lurus ke depan. Lalu langkah berikutnya, liukkan badan ke samping kiri, diikuti ayunan tangan kanan ke atas. Saat meliuk ke kiri, tangan kanan diayunkan ke atas. Ya. Nah, yang meliuk badannya, yang diayunkan tangannya. Tuh, ke atas, tangannya diayunkan ke atas, tangan kanan. Saat badan ke kiri, tangan kanan diayunkan ke atas. Kemudian tangan kanan kembali ke posisi semula. Sampai atas, nanti turun lagi. Lalu langkah yang kelima, lakukan dengan tangan kiri ke arah sebaliknya. Kalau sebaliknya berarti meliukkan badan ke kanan, tangan kiri diayunkan ke atas. Itu ya. Badan meliukkan ke kiri, tangan kanan diayunkan ke atas. Badan meliuk ke kanan, tangan kiri yang diayunkan ke atas. Itu bisa dilakukan. Lalu, apa manfaat melakukan gerak mengayunkan tangan? Nah, ada beberapa manfaatnya. Gerak mengayunkan tangan memiliki manfaat. Nih, manfaatnya diantaranya itu 1, melatih kekuatan otot lengan. Nah, itu ya. Kalau kalian rutin melakukannya, nanti akan melatih kekuatan otot lengan. Otot lengan kalian jadi semakin kuat. Lalu, menjaga kesehatan otot bahu. Nah, otot bahu kalian semakin sehat. Nanti
makin sehat otot bahunya. Lalu manfaat lainnya lagi. Melancarkan peredaran darah. Nanti peredaran darah kalian ke seluruh tubuh itu akan menjadi lancar. Oke ya, kalau kalian sering melakukannya, rutin melakukannya. Lalu menjaga sistem imun tubuh. Nah, imun tubuh ini daya tahan tubuh kalian menjadi semakin baik, semakin kuat. Nah, nanti tidak mudah sakit. Kalian menjadi semakin sehat, tidak mudah sakit, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini ya. Kesehatan tubuh kalian harus tetap dijaga dengan cara rutin berolahraga. Walaupun tidak berolahraganya tidak di luar rumah, bisa dilakukan di dalam rumah. Seperti itu ya anak-anak. Manfaat dari mengayunkan tangan. Itu beberapa manfaatnya. Itu ya pembelajaran pada tema 2, subtema 2 kita kali ini. Nanti apa? Nathan Halim coret-coret itu. Nathan dihapus dulu ya. Nah, ini pembelajaran tema 2, subtema 2. Nanti untuk evaluasi atau ulangan tema 2, subtema 2 ini akan diadakan hari Kamis. Ya, hari Kamis ya. Nanti hari Kamis kita evaluasi. Lalu untuk besok kalian mengumpulkan tugasnya ya, tugas-tugasnya dikumpulkan. Tugas-tugasnya dikumpulkan. Ya. Nanti apa lagi? Sebentar. Pengumpulan tugas itu. Ya apa? Agama. Nanti di-share, nanti di pemberitahuan di grup nanti tugas apa saja ya. Yang pasti itu tematik, bahasa Jawa, besok dikumpulkan, terus agama. Ya, agama juga dikumpulkan sepertinya. Sudah diberitahu ya sama Bu Maya ya untuk mengumpulkan tugasnya ya. Nah, itu. Itu ya untuk tugas-tugasnya. Ulangan sudah, nanti hari Kamis, besok mengumpulkan tugas. Lalu ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Nggak ada yang tanya? Ingat, tugas-tugasnya dikerjakan loh ya. Besok harus mengumpulkan tugas semuanya. Ya. Tugasnya yang lengkap. Ya. Karena akan diberi nilai. Itu akan masuk daftar nilai. Praktek nanti itu masuknya. Mengerti anak-anak ya? Ini sudah hadir, ada berapa anak ini? 25 anak yang hadir. Yang mengikuti Zoom kali ini. Wow, banyak. 25 anak. Berarti 4 anak yang belum. Kalau untuk Zoom berikutnya nanti, kalian ganti ya nama-namanya ini ya dengan nama kalian. Nomor absen dan nama kalian. Misalnya, nomor absen 1 garis miring Natasha, misalnya seperti itu. Anastasia, misalnya seperti itu ya. Nanti ini masih ada yang dengan nama-nama apa? Nama-nama laptop atau HP-nya ini ya. Masih ada yang Oppo A37, Asus, masih ada yang itu. Nah, itu. Udah ya, pembelajaran kita melalui Zoom sudah sampai di sini dulu ya. Ya. Nanti kalian harus menjaga kesehatan agar tetap semangat belajar dari rumah.
Nah, baik anak-anak, sampai jumpa lagi ya pada pembelajaran berikutnya ya. Selamat pagi berkah dalam Selamat Pak pagi, Oki. berkah dalam anak-anak. Selamat pagi berkah dalam Pak Oki. Dadah. Dadah. Pagi berkah dalam Pak Oki. Dadah. Dadah. Pagi berkah dalam Pak Oki.